Miss Dokber, amis medok leber. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya N Casmit atau Casmita ya di Podcast. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu nih guys, tamu lagi ya untuk malam yang kedua gitu kan. Kemarin kita udah podcast bersama Muhammad Abu Basyar sama dari Karangsaga juga. Kali ini kita akan podcast yang punya katanya guys, beliau ini mempunyai usaha pengangguran ya, pengangguran. Beliau mempunyai usaha usaha anggur, kebun anggur ya, di belakang rumahnya sendiri ataupun di depan rumahnya ya. Jadi kita sambut saudara Heru ya. Heru apa namanya? Rudiatna. Oke, memperkenalkan sendiri silahkan ya. Aku mau perkenalkan aja. Ya, perkenalkan aja namanya siapa gitu. Namanya Heru Rudiatna. Rudiatna. Beliau juga sama aktif di sepak bola Porkas guys ya. Ngomong-ngomong Bang Heru, apa Heru nih Bang ini nih? Heru aja. Heru. Oke, Heru. Katanya mempunyai usaha anggur sekarang ya? Sebenarnya bukan usaha, Pak. Tapi cuman hobi doang. Hobi doang. Hobi ya. nanam buah-buahan gitu, model strawberry. Terus selain itu anggur juga ya. Jambu air. Tapi bukan di air, tanahnya di tanah. Bukan di tanah. Cuma namanya air. Jadi namanya air itu jambu, kandungannya air. Jadi banyak air, jadi disebutnya jambu air. Kalau jambu batu Pak, itu jambu kelutuk kayak gitu. Kalau bahasa Sunda Jambu kelutuk. jambu biji ya. Biji. Sekarang yang lagi viral jambu non teh. Kristal. Oh, itu nanam juga. Kira-kira nanam juga apa enggak itu? Enggak itu. Enggak ya. Enggak punya bibit. Paling cuman anggur, strawberry gitu ya. Anggur strawberry. Kira-kira pemasarannya itu sudah sejauh mana? Pemasaran paling jauh Sulawesi, Palu ya? sama ke Lombok. Ngirim bibit waktu itu udah lama. Untuk jenis anggurnya sendiri kira-kira ada berapa macam? Banyak, ada 20-an lebih lah, 50. Yang udah ditanam 60-an lebih sama yang di pot. 60-an lebih. Di antaranya yang paling terkenal, yang paling genjahnya ada varian Jupiter ya. Ya, buah paling enak. Ada rasa-rasa muskatnya kayak gitu, manis. Ya berarti banyak sekali macamnya ya, termasuk katanya ada Peles juga, kemudian Angelica ya, sama apalagi tuh yang anggur itu anggur luar kan ya, bukan anggur biasa ditanam, maksudnya ada campuran juga ya dari luar anggurnya untuk jenisnya. Emang jenis anggur kebanyakan kan emang anggur, tanaman anggur dari luar, Pak. Tanaman anggur dari luar. Indonesia cuman ngimpor entresnya doang dari luar. Ya. Oh, yang batangnya yang gede itu ya? Ya, yang batang atas terus disambung sama bawahnya rostok, yang buat rostok bela. Yang banyak yang nanam lah di Indonesia bela, anggur-anggur asem katanya. Disambung. Untuk penanamannya sendiri itu mulainya dari siapa? Apa tiba-tiba langsung tumbuh kah? Kan gak mungkin kan ya. Pasti ada awal dari perjalanan sehingga terbentuknya pondok anggur tersebut. Pertama grafting. Nyambung dari satu varian rostok ya, sebutnya rostok. Yang bawah yang buat akar itu rostok. Itu anggur lokal. Anggur lokal ya. Di atasnya bisa disambung sama anggur import yang manis. Disemai, digrafting, disemai, nunggu 1 minggu sampai 2 minggu baru tumbuh tunas. Baru itu langsung ditanam di tanah biasa. Habis awalnya 3 bulan. 3 bulan ya. Minimal. Awalnya itu di polybag ya. Dari polybag. Minimal dari grafting sampai bisa ditanam di grounding 3 bulan. Nah itu guys, jadi ini adalah ilmu buat kalian ya, bagaimana cara menanam anggur yang baik dan benar. Tapi yang saya penasaran adalah
nggak mungkin dong saudara Heru Hermawan tahu ya, langsung Rudiatna. tahu oh aduh salah. Heru Hermawan itu adanya ya, namanya Heri. Sorry saya salah guys, namanya Heru Rudiatna, saya suka salah. Jadi gini, menanam anggur itu sebenarnya ada tata caranya ya. Jadi mungkin saudara Heru juga belajar dari siapa awalnya, Ru? Kakak ya, namanya Denny ya. Denny ya. Beliau awalnya belajar dari mana? Otodidaka atau gimana? Belajar dari ini komunitas. Komunitas ya? Oh, ikut Ada. komunitas. Di Karawang itu ada komunitasnya Amik, Anggur Mania Karawang. Sama kalau di banyak sih keseluruhan di Indonesia ada grup-grupnya. Thomas Grab, model budidaya anggur tropis. Belajar dari suhu senior sih. Belajar dari Banyak senior ya. iya. Sharing, jadi banyak ilmu yang didapat. Akhirnya saudara kakaknya Heru itu membuat tanaman sendiri atau menanam sendiri gitu anggurnya. Akhirnya sampai terbuatlah sekarang Pondok Anggur ya. Ya. Itu yang ngasih nama siapa? Pondok Anggur. Beliau ya. Guru Ya, kita. Pak Untung ya. Untung. Ada main ke rumah. Oh iya, bagus sekali sih. Jadi ya emang sebenarnya pemuda yang mempunyai waktu senggang gitu, yang tidak mempunyai kegiatan kerja di luar, mereka membangun usaha gitu kan, bagus sekali ya. Jadi kreativitas ataupun bakat yang kita miliki, baik olahraga ataupun seni memotret ya, sebagai fotografer di bidang itu juga ada kelebihan, ataupun misalkan kita punya bakat menanam sesuatu hingga jadi menghasilkan uang, itu bagus sekali guys ya. Termasuk kakaknya Heru ini, Adeni ya. Beliau mempunyai ilmu dari teman-teman yang di kayak di kelompok atau komunitas itu, sehingga membuat kebun sendiri, kebun anggur. Dan sekarang alhamdulillah katanya udah ngirim pesanan itu entres namanya ya? Entres bibit itu untuk entres sendiri kira-kira penjualannya potongan kah atau gimana sih maksudnya? Bentuk cutting ya, potong. Berapa senti? Sekitar 20 sentian. 20 sentian ya. Satu cutting 3 mata bud. 3 mata bud. Kira-kira untuk harganya berapa? Ada yang 50.000, ada yang 100.000, tergantung varian. Tergantung varian ya? Ya. Kalau variannya lagi rame, lagi viral, biasanya mahal. Kalau yang udah banyak yang punya, ya harga turun rendah. Harganya turun rendah ya. Tapi untuk PPKM sendiri kan sekarang kan lagi PPKM ya, corona. Jadi kita kan mungkin ada kendalakah atau misalkan dalam penjualan sendiri, kira-kira gimana itu? Sebenarnya jual beli anggur pas PPKM kayak gini ya, corona nggak ngaruh sih. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Beda kayak misalkan kita dagangnya itu kayak misalkan di pinggir jalan atau gimana gitu ya, mungkin ada pengaruhnya ya. Tapi penjualan ini rata-rata yang beli dari luar daerah itu kebanyakan di share di mana itu untuk penjualannya sendiri? Facebook atau punya channel kayak misalkan Facebook atau Instagramnya ada? Ada grup jual beli entres. Ada grup jual beli entresnya bibitnya. Luar biasa sekali. Ya, jadi itu guys, kalau misalkan kalian punya usaha ya, manfaatkan teknologi zaman sekarang. Contohnya kayak misalkan Instagram, kemudian Facebook. Kalau misalkan kalian punya YouTube ya bikinlah YouTube gitu kan. Ada penanaman, bagaimana cara menanam ya, kalian rekam, kemudian bikin videonya dan share gitu. Teman saya juga ini adalah Heru Rudiatna ini. Beliau sekarang lagi mendalami pembuatan video gitu kan. Ya itu bagus sekali guys. Jadi apapun kerjaan kalian yang penting halal. Kemudian kalau misalkan itu bisa membuat pembelajaran atau ilmu buat orang lain, ya videokan dan share gitu. Insya Allah nanti akan ada hasilnya. Nah buat Heru
Heru Rudiatna ya. Maaf saya suka salah. Jadi kadang-kadang kita ya kayak gini lah kalau misalkan ngobrol biasa itu sebenarnya nyantai gitu. Karena ini di depan kamera jadi agak sedikit tegang ya. Iya. Sebenarnya saya juga tahu Anda juga ngobrol sama saya itu nggak pernah ngeliat saya jadi tungkul aja gitu kan. Era ya. Jadi biasanya kita ngomong Sunda gitu kan, sekarang ngomong bahasa Indonesia. Jadi nggak apa-apa, itu belajar lah. Untuk Heru sendiri kira-kira ada nggak sih pesan buat teman-teman di luar sana, mungkin yang ada yang masih nganggur juga gitu belum bekerja, kalau misalkan ada kesempatan atau ilmu yang Heru bisa sampaikan kepada teman-teman semua, kira-kira gimana? Silakan kalau misalkan mau ngomong matanya lihat ke kamera biar yang lain tahu. Buat anak muda sekarang satu doang ya? Gak apa-apa. Harus berani memulai, udah. Nah itu guys, harus berani memulai. Percuma banyak kemauan tapi tidak berani memulai. Nah bener, terus kalau ada kemauan itu percuma ya kalau misalkan nggak berani memulai gitu ya. Cuman diem aja. Ada sih kemauan cuman karena nggak berani memulai, hanya ada kemauan aja, jadi percuma. Ya. Nggak ada gerakannya gitu kan. Nggak ada actionnya. Nah bagus sekali. Karena sebenarnya menanam anggur itu nggak perlu tanah yang luas gitu kan ya. Nggak perlu Karena kata Pak Untung juga manfaatkan lahan walaupun hanya sejengkal tanah. Untuk menanam anggur itu gampang sekali ya. Makanya kalau misalkan buat kalian yang perlu tanaman bibit anggur ataupun stroberi ya, ataupun kalian mau beli entresnya, silakan datang ke Pondok Anggur Bang Acil yang ada di Kampung Karangsaga, Desa Karangsinom, Kecamatan Tirtamulya. Ataupun nanti buat di sosial medianya, misalkan kalian bisa lihat nih nanti ada di sini ya untuk Facebooknya apa Bang Heru? Heru Rudiat. Kalau IG ada IG-nya ada? Khusus ada, dibuatin Pondok Anggur Bang Acil. Pondok Anggur Bang Acil. Pokoknya nanti kita ditulis di kolom deskripsi ya. Nanti ada di sana. Nanti juga kita tulis di sini biar kalian tahu Facebooknya Heru Rudiat dan nanti Instagramnya Pondok Anggur Bang Acil. Oke, itu nanti kalian follow dan Facebooknya juga silakan tambahkan pertemanan. Biar nanti ada informasi terbaru dari Pondok Anggur Bang Acil. Oke. Sekarang lanjut ke pertanyaan di luar tema Pondok Anggur. Ya. Satu lagi. Apa? Oh, ada satu lagi. Buat pesan buat anak-anak muda silakan. Yang masih pada nganggur. Matanya ke kamera Bang Heru biar langsung. Ini apa ya, wejangan dari Bapak Untung Selamat. Iya. Dengan menanam anggur tidak menciptakan pengangguran. Mantap sekali, benar guys. Jadi gitu, kata Bang Heru, ini adalah wejangan dari guru kita ya, Bapak Untung Selamat. Apa tadi? Menanam anggur. Dengan menanam anggur tidak menciptakan pengangguran. Dengan menanam anggur tidak menciptakan pengangguran. Benar sekali guys. Pokoknya kalian sekarang itu kan zamannya itu tanam-tanaman guys. Ya, buah-buahan kayak gitu, misalkan anggur. Jika kalian menanam anggur, maka tidak menciptakan pengangguran. Oke. Mantap sekali. Bapak Heru masih ingat ya ternyata ya. Tapi emang iya, kita kan dulu bikin video ya. Saya yang videoin. Justru karena videonya mungkin masih ada di Bang Heru jadi masih hafal. Bagus sekali. Jadi itu guys ya, kalian jangan lupa pokoknya nanti menanam anggur lah, karena menanam anggur itu tidak akan menciptakan pengangguran. Oke. Kita pindah tema di luar penanam anggur. Bang Heru. Santai, kita ngobrol santai sambil ngopi. Kopinya minum lagi. Bang Heru, sebenarnya di luar kegiatan menanam anggur sendiri, di luar itu kegiatannya apa aja kira-kira? Main bal ya. Selain bal lapang bola gitu, lapang bola yang besar,
futsal juga ya. Futsal. Kadang kalau ada uang banyak ya, punya uang lah lumayan. Kalau di rumah lagi stres, Nggak pergi kemana-mana gitu, nggak jalan pergi kemana-mana. kemana-mana, paling main keluar. Camp. Oh, sering-sering camp juga ya? Camp. Hiking gitu. Hiking. Gitu Kalau kan. ada sekarang mah naik gunung. Cek ya Bu, bah naik gunung ya Bu. Naik gunung ya. Piknik. Hujan. Untuk menghilangkan kesetresan gitu ya. Jadi Bang Heru ini kegiatannya adalah hiking gitu ya bersama teman-teman. Tapi katanya dulu juga Bang Heru ini sebenarnya adalah hiking juga gitu. Maksudnya nggak kayak gunung-gunung biasa lah gitu, gunung-gunung yang tinggi kayak misalkan 3.000 lebih mdpl gitu. Biasanya kemana aja kira-kira pengalaman Bang Heru selama pernah hiking waktu belum corona? Paling Selamat, Gunung Selamat, Sumbing, Cikuray, Rinjani. Banyak sekali ya. Lumayan. Itu tuh perjalanan iseng-iseng tapi mengasihkan ya. Iya. Selama mumpung masih muda Pak. Iya benar sekali sih. Mumpung masih muda kita harus memanfaatkan waktu gitu kan untuk olahraga. Itu kan hiking juga kan olahraga ya. Olahraga. Selain sepak bola hiking juga olahraga. Sebenarnya. Kemudian ada nggak sih perjalanan mistisnya? Pernah nggak sih kejadian mistis. apa gitu, misal ada yang janggal Mistis. pas naik gunung gitu? Belum pernah sih. Belum pernah ya. Yang penting ini apa? Niatnya aja sih. Niatnya aja ya. Niat naik mau ke puncak udah. Nggak sompral ngomong. Nggak sompral ya. Biasanya yang sering terjadi itu yang sering sompral ngomong. Makanya ya saya juga sering lihat sih di channel-channel YouTube sebelah gitu. Maksudnya kan banyak informasi yang memberitahu bahwa misalkan gunung ini angker katanya. Misalkan gunung ini angker, banyak kejadian sebagainya, ada yang hilang juga. Mungkin karena kejadian tersebut emang ada. Cuman mereka itu gimana orang tersebut gitu ya. Gimana orangnya yang mungkin ada yang sombong ya bakalan kayak gitu kan. Maksudnya kayak gitu. Terus adanya juga nih Heri Hermawan. Katanya dia juga hiking juga sama. Hiking. Berarti sering bareng dong berdua naik gunung. Kadang-kadang Ya. Kalau ada waktu bareng ya bareng gitu. bareng. Untuk Bang Heru sendiri nih, kan hiking itu kan gak mungkin cowok doang kok dong, pasti ada ceweknya dong. Kira-kira apa punya gebetan sesama pendaki gunung? Belum Pak, Belum ya? masih single. Sekarang masih single. Sedih banget. Aduh. Sama saya juga. Tapi ya biasanya kan adalah gitu cem-ceman mah gitu kan. Tapi sekarang belum ya? Belum Belum ada. Pak. Iya. Masih belum kepikiran. Belum kepikiran ya. Ya emang sih ya, kita selama umur kita 23 24 mah ya fokus dulu lah mencari karir kita, pengalaman gitu kan. Iya benar sekali. Jadi gitu Bang Aboy ya. Anda masih sekolah jangan dulu pacaran ya. Ini Bang Heru aja contoh nih, belum punya pacar gitu kan. Jangan punya pacar ya Bang Aboy ya. Tolong sekolah dulu yang benar. Jadi gitu. Buat Bang Heru kira-kira ada nggak sih motivasi untuk yang belum pernah hiking nih? Katakan kan orang bilang mah yang belum pernah hiking ya, capek katanya naik gunung itu, pegel. Apa ada motivasi biar nggak capek gitu naik gunung itu? Kira-kira gimana sih? Sarannya gitu, apa harus olahraga fisik tiap hari atau gimana? Pertama mau naik ke gunung yang model 3.000 ke atas lah. MDPL ya. Pasti peregangan. Latihan dulu. Soalnya gini Bang Heru, saya pernah ya naik gunung, bukan gunung kembar ya maksudnya, Gunung Bongkok. Ini ceritanya serius nih, saya nggak bercanda nih ya. Saya pernah itu sama teman saya si Kemet. Ceritanya naik Gunung Bongkok, kita tuh bawa aqua, cuman 1 atau 2 mah, 1 kalau nggak salah. Bawa aqua botol 1 yang ukuran 1,5 liter kalau nggak salah. Terus kita tuh nggak ada persiapan sama sekali Bang Heru. Boro-boro peregangan ya, asik boro-boro. Maksudnya jangankan peregangan gitu, persiapan apa aja enggak gitu kan. Saya tuh cuman pakai sendal baim. Tahu kan sendal baim kalau misalkan bahannya dari apa gitu, terus kalau misalkan udah dipakai terus kan itu kan jadi tipis ya bawahnya. Posisi itu licin ya, posisi habis hujan. Nah saya naik tuh udah ketinggian
berapa tuh 300 nih 100 berapa tuh lupa saya. Baru setengah lagi mau ke puncak gitu kan. Itu tuh napas tuh udah beda Pak Heru, karena saya mungkin berat badan yang berlebihan gitu, nggak berlebihan sih, cuma sedikit lah gitu kan. Karena persiapan juga kurang, si Kemet minum cai loba teuing gitu kan. Minum nanti beda. Lain masalah kilikiban Bang Heru, maksudnya teh kieu. Jadi Sunda weh. Maksudnya teh gini, saya tuh minum sedikit-sedikit, dia mah banyak banget lek. Saya kan habis ya gitu kan, maksudnya udah mah capek gitu kan, saya belum pernah naik gunung, diajak naik gunung bongkok, kata saya ini puncaknya di mana gitu kan, baru nyampe batu yang besar banget tuh, nggak tahu ketinggian berapa, napas tuh udah beda, dingin gitu kan. Aduh, kata saya teh, waduh saya kayaknya nggak kuat nih, sebenarnya pengen banget ke atas gitu kan, cuman kayaknya saya nggak kuat. Saya turun lagi karena pakai sendal licin, posisi licin, saya nggak geledak Bang Heru, disoredet gitu kan, maksudnya itu turun aja saya sendal dibalangin ke bawah, saya nyerosot gitu kan turun. Itu emang bener-bener karena kurang persiapan jadinya kayak gitu. Kalau misalkan menurut Bang Heru, kira-kira seorang hiking itu harusnya persiapannya kayak gimana sih gitu? Persiapan pertama mental Ya, fisik juga, terus kayak perlengkapan juga kayak gitu harus komplit. Safety ya, harus safety intinya ya gitu. Kalau misalkan kita nggak safety itu kayak saya ya sama teman saya, itu nggak boleh ditiru ya buat teman-teman kalian, yang buat teman-teman juga semua nih yang mau hiking, intinya harus safety, sama kalian tuh harus sharing gitu sama yang pernah hiking juga. Gimana sih peralatan apa aja yang harus kalian persiapkan kayak gitu ya. Jangan sampai hanya modal nekat aja gitu. Karena banyak kejadian di luar sana yang beritanya ada yang meninggal karena hipo, ya itu kan kedinginan di gunung itu namanya hipo ya. Hipo. Kalau lupa hipo ya. Salah ngetik. Ya. Kirain sama, kebanyakan ada yang ketuker juga gini bilang hipo. Hipo itu kedinginan. Jadi kalau misalkan kedinginan karena hipo itu harus digimanain sih? Cara mengatasinya gitu biar harus pakai penghangat tubuh, ibarat pakai blanket ya kayak gitu ya. Karena saya dulu pernah Bang Heru gini, waktu ngecamp sama teman saya si Heri, ada Bang Heru ke Gunung Putri. Ceritanya tuh saya tuh ya, Gunung Putri kan cuma tingginya berapa sih, nggak tinggi banget kan, itu kan bukan gunung ya, bukit ya, Bukit Putri ya, maksudnya saya pernah ke sana. Jadi sebelum sampai ke lokasi itu saya kehujanan di jalan, neduh. Bang Heri itu neduhnya di Pago atau Gapura SD, yang air hujannya itu nyebrot ke kita gitu kan, cuman percuma gitu ngihan juga, akhirnya kita basah. Dan itu saya ngebawa salin lagi Bang Heru di atas. Udah nyampe di Gunung Putri, ngecamp sama temennya si Heri, saya di satu tenda, celana itu basah, saya nggak ngebawa salin gitu kan. Akhirnya kan saya kedinginan, udah mah nggak bawa SB gitu kan. Saya tuh kebetulan bawa hot cream, dibalur lah kaki saya itu kan pakai hot cream, kok makin dingin gitu kan. Udah saya bungkus pakai jaket makin dingin sekali gitu. Itu salah nggak sih Bang Heru kira-kira? Salah banget ya. Harusnya gimana itu? Ya harusnya dikeringin dulu ya. Pakaian, kalau bawa satu pakaian kering, jangan sampai sampai basah baju. Iya, saya kayak gitu, makanya kemarin aduh saya tuh dingin banget ini. Sebenarnya itu nggak boleh ya, kalau di balur kayak gitu tuh yang panas itu malah makin dingin ya. Jadi lebih dingin, apalagi kalau kena angin ya. Makanya di Gunung Putri itu sebenarnya hawa yang paling dingin itu pas maghrib ke ini ya. Kabut sama angin sih. Kabut sama angin. Makanya buat teman-teman juga informasikan nih, jangan sampai kayak saya. Kalau misalkan kalian kedinginan di gunung, ngecamp kayak gitu, jangan sampai dibalur sama yang panas-panas, misalkan kayak balsem gitu kan, soalnya sensor itu ya, sama hot cream gitu, itu nggak boleh guys ya. Nanti kalian tuh malah makin dingin gitu. Jadi contoh kayak gitu jangan. Ya, jadi tadi adalah pengalaman dari kita atau Bang Heru juga, dari penanaman anggur, kemudian hiking juga. Tapi saya masih pengen ada yang ingin ditanyakan sama Bang Heru nih. Kira-kira hiking kan sekarang udah jarang. PPKM ya. Kira-kira kegiatannya apa tuh? Ya paling ngurus anggur ya sekarang Maya. Ya paling itu aja Bang Heru, menurut saya kalau misalkan
punya kelebihan dari menanam anggur, ada kegiatan menanam anggur, kalau bisa dokumentasikan terus biar nanti Bang Heru punya channel YouTube. Maksudnya kita berbagi ilmu lah, berbagi pengalaman. Siap. Kalau bisa silakan videokan terus sama Bang Heru, kemudian bikin YouTube-nya biar nanti ada mention atau yang didapat sama Bang Heru lah. Siap. Kita harus berbagi pengalaman guys. Jadi kalau misalkan kita punya kegiatan, ada ilmu nih dari misalkan teman kita, ya kasih tahu aja gitu. Kalau misalkan Bang Heru pengen nanya cara ngedit ini gini gimana, silakan tanyakan kepada saya gitu. Insya Allah kalau misalkan ada ilmu dan pembelajaran, saya juga akan memberikan gitu sama. Kira-kira itu ngeditnya pakai apa? Ngomong-ngomong kemarin saya lihat bagus banget video gitu kan. Pakai VN, Pak. Pakai VN. VN. Oh, saya juga pakai VN. Iya. Selain KineMaster ya, saya juga pakai VN. Iya. Kalau itu kan Bang Heru kan HP-nya udah bagus ya. Lumayan lah. Jadi kualitas gambarnya juga udah bagus banget, makanya kalau bisa kembangin terus lah ya, saya dukung gitu kan. Siap. Apalagi channel Bang Heru udah ada nih YouTube-nya nih ya, udah ada kan? Ada. Apa tuh namanya tuh? Heru Rudiatna. Masih Heru Rudiatna juga? Iya. Oke guys, nanti udah ada 2 video. Udah ada 2 video. Iya. Nah kalau bisa tambahin lagi Bang Heru, biar nanti kita bantu share juga. Siap. Siapa tahu banyak yang subscribe ya, terus banyak yang like juga, banyak yang share. Akhirnya banyak mention-nya nanti. Nah, kira-kira apa sudah cukup atau ada pertanyaan dari Bang Heru buat saya untuk pengalaman dan bagaimana? Cukup ya. Oke guys, untuk podcast bersama Bang Heru mungkin kita cukupkan dari sini. Tapi ada pesan gak nih buat teman-teman dari Kampung Karangsaga? Takutnya kan ada yang Bang Heru sombong nih, kita nggak disebut gitu kan di YouTube, di video gitu kan. Takutnya ada dari Bang Olim tuh, partner tuh CS gimana? Katanya beliau juga menanam anggur di rumahnya ya? Iya, menanam. Lagi berbuah dia. Dari berbuah ya? Dickson. Itu bibitnya dari Bang Heru juga sama? Dari Bang Heru. Oke, selain Bang Olim nih, siapa lagi yang pesen kira-kira? Yang udah pernah pesen gitu ke Bang Heru? Yang Teman-teman juga? Ada ini Bang Cecep. Bang Cecep juga sama? Iya. Waduh, Pak Cecep sama kayaknya menanam anggur juga. Selain Pak Cecep, kemudian Pak Salim juga itu nanam Coach, dari itu tetangga Coach ada. Pak Udin juga sama? Iya, Coach. Oh, mantap. Jadi itu guys, menanam anggur itu bukan tanamannya aja yang merambat, tapi tali persaudaraannya dari bibit ke bibit gitu. Iya. Pokoknya gitu guys, jangan sampai terputus. Kalau misalkan kalian butuh bibit anggur, silakan datang langsung ke Kampung Karangsaga, ke Pondok Anggur Bang Acil. Oke? Kita tutup guys podcast pada malam hari ini. Terima kasih karena bintang tamu kita Bang Heru akan merangkai atau menyusun strategi agar penjualan angurnya jadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.